Kita ketemu lagi dalam pertemuan kelima yang akan membahas passive voice review. Ya. Mengapa review? Karena passive voice ini sudah kalian pelajari saat kalian ada di junior high school, SMP, atau di level sekolah lanjutan tingkat atas. Ya. Dengan pola kalian pelajari secara mandiri di rumah masing-masing. Kita akan mulai bentuk present tense. Ya. Kita akan mulai bentuk present tense. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu pengertian kalimat pasif, ya, bahwa dalam kalimat pasif, subjek dalam kalimat tersebut tidak melakukan pekerjaan atau perbuatan, melainkan dikenai pekerjaan atau perbuatan dengan ciri khasnya bahwa kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif tersebut berawalan di. Contoh begini ya, yang dalam bahasa Indonesia misalnya, Ali mengupas mangga. Ali mengupas mangga. Maka kalimat pasifnya, mangga dikupas oleh Ali. Nah, biasanya ada kata-kata oleh. Nah, gitu ya. By dalam bahasa Inggrisnya nanti. Kita teruskan. Bagaimana ciri-ciri kalimat pasif? Yang pertama, ya, letakkan komplement atau objek dari kalimat aktif ke awal kalimat pasifnya. Jadi, komplement atau objek kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasifnya. Ciri yang kedua, jika dalam kalimat aktif tersebut terdapat kata kerja bantu atau auxiliary, maka letakkan kata tersebut setelah subjek. Awas, maksudnya subjek yang berasal dari komplement kalimat aktif. Nah, begitu ya. Selanjutnya, ciri yang ketiga, jangan lupa tambahkan be setelah kata kerja bantu tersebut. Tentunya sesuai dengan subjek kalimat pasifnya. Nanti pada kita sudah sampai contoh akan nampak sekali. Kemudian ciri keempat dan kelima ya, letakkan kata kerja yang berasal dari kalimat aktif itu setelah be harus dalam bentuk past participle atau verb 3. Nah, sehingga kalian ya harus ingat bagaimana bentuk kata kerja yang past participle. Ciri kelima ya, letakkan subjek yang berasal dari kalimat aktif tersebut setelah kata kerja past participle dan biasanya didahului dengan kata by. By ini artinya oleh. Nah, demikian. Mari kita cermati contoh-contohnya ya. Nah, ini dalam bentuk present ya. Yang pertama adalah nih ya, saya nampakkan rumus-rumus caranya membuat kalimat pasif. Yang pertama, jika bentuknya simple present tense, maka rumusnya ya, rumusnya ini
diawali dengan subjek baru. Subjek ini berasal dari objek atau komplement dari kalimat aktif. Objeknya atau komplemennya pindah jadi subjek baru. Ditambah dengan is atau are, depend on subject ya. Jangan lupa ditambah verb 3 atau past participle. Diikuti dengan by, nah bla 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 bla, yaitu diisi dengan objek atau komplement yang berasal dari subjek lama. Sebagai contoh ya, perhatikan ini. She reads the mathematics book every day. Dia membaca buku matematika setiap hari. Awas ya, ini subjeknya she, sedang komplemennya adalah the mathematics book. Ya, maka the mathematics book pindah menjadi subjek baru ya dalam kalimat pasif menjadi the mathematics book is read. Awas, ini past participle. Is read by her every day. She berubah jadi her, nanti kalau he menjadi him. Gitu ya. Oke, jadi buku matematika dibaca oleh dia setiap hari. Kemudian contoh berikutnya. He borrows the ruler every Monday and Friday. Ini aktifnya ya. Dia meminjam penggaris setiap Senin dan Jumat. Nah, bagaimana membentuk kalimat pasifnya? Nah, ini the ruler. Ya. Pindahkan menjadi subjek baru. Sehingga kalimat pasifnya the ruler is borrowed by him every Monday and Friday. Penggaris dipinjam oleh dia setiap Senin dan setiap Jumat. Nah, begitu ya. Contoh berikutnya, nih. Ini hurricane itu nama angin topan ya yang sering menyerang. Kalau musimnya itu setiap hari bisa 2-3 kali serangan sehingga pakai es ya. Hurricanes destroy a great deal of properties each year. Ini ya, hurricane angin-angin ini ya merusak ini ya sebuah perumahan yang luas setiap tahun. Sehingga bentuk pasifnya ini a great deal of properties ini sebagai subjek baru. Sehingga menjadi sebuah ya, ini dipakai is. A great deal of properties is destroyed. Ya, destroyed by hurricanes. Ya. Wilayah suatu permukiman yang besar dirusak oleh ini angin topan yang bernama hurricane ini ya. Oke. Sekarang bagaimana yang bentuk present continuous tense. Sama dengan yang tadi present simple present tense, rumusnya juga sekali lagi subjek baru yang berasal dari komplement atau objek kalimat aktifnya ditambahi is atau are. Nah, hati-hati ditambah being untuk menyatakan sedang karena continuous dan verb 3 atau past participle penanda bahwa kalimat kalian adalah kalimat pasif. Jangan lupa tambah by ya, tambah by.
Contoh, Anna is writing the problem solutions. Anna sedang menulis solusi-solusi atau penyelesaian-penyelesaian soal. Gitu ya. Bagaimana bentuk pasifnya? Nah, ini the problem solutions A, nah, harus A karena ini ada S ya, sama are being written by Anna. Nah, ya, jadi solusi-solusi soal sedang ditulis oleh Anna. Nah, begitu. Berikutnya, contoh berikutnya ya. Miss Niken is teaching the students. Miss Niken ya, Bu Niken, ini belum menikah, sedang mengajar para siswa. Sehingga bentuk pasifnya para siswa, awas, are ya, are being taught by Miss Niken. Para siswa apa nih? Sedang diajar oleh Bu Niken ya, Miss Niken. Ya. Berikutnya adalah bentuk yang present perfect tense. Awas, perfect itu berarti ada kata telah. Telah itu bahasa Inggrisnya has atau have. Kapan pakai has, kapan pakai have. Minggu yang lalu sudah saya terangkan ya. Jadi rumusnya subjek baru tambah has atau have supaya jadi been harus tambah supaya has dan have itu artinya telah harus diberi been. Sebetulnya atau verb 3 ya, tetapi verb 3 yang saat ini kita tunjukkan ini past participle ini untuk penanda bahwa kalimat kalian dalam bentuk pasif. Jangan lupa ditambah dengan by ya, ini rumusnya seperti ini. Subjek has atau have tambah been tambah past participle ditambahi by bla 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 bla. Nah, contoh. Ingat-ingat ya rumusnya ini ya. Nah, kita lihat. Somebody has dropped a wallet on the road. Ini kalimat aktif ya. Seseorang telah menjatuhkan sebuah dompet di jalan. Bagaimana pasifnya? Awas. Dompet ini a wallet, ya, sebuah dompet. Harusnya telah dijatuhkan. Ini bentuk ketiga, ini bentuk ketiga juga ada ya. Tetapi bentuk ketiga ini untuk membuat kalimat jadi dijatuhkan. Has ini supaya menjadi telah harus tambahi verb 3 juga, yaitu mengambil been. Nah, sehingga menjadi a wallet has been dropped by somebody on the road. Apa artinya? Ya, sebuah dompet telah dijatuhkan oleh seseorang di jalan. Ya, begitu ya. Contoh berikutnya. The company has ordered some new equipments. Ya, aktifnya ya. Telah apa nih? Memesan beberapa perlengkapan baru ya. Nah, some new equipments have been ordered ya, by the company. Nah, bentuknya pasif ya, jangan lupa. Ini karena jamak, ini harus pakai have. Sedangkan supaya have itu berarti telah, jangan lupa diberi been. Nah, begitu ya. Kamu boleh membuat kalimat sendiri bebas. Ya, terserah kalian. Oke. Sekarang bagaimana
yang rumus keempat, bentuk present perfect continuous tense. Awas, ada continuous, pasti ada ing. Nah, ing itu harus bentuk verb 1. Padahal verbnya sudah berubah verb 3 untuk membuat kalimat pasif. Di lain pihak, perfect, awas, harus ada has atau have. Nanti kalau ini bentuk past tense ya, bentuk past, ini akan jadi had. Ya, nanti tapi. Ya. Jadi rumusnya, subjek yang baru ditambah has atau have, supaya jadi telah harus tambah been, tambah lagi being untuk menyatakan continuousnya, kemudian diikuti oleh past participle untuk membuat kata kerja menjadi awalan di, gitu ya. Jangan lupa ditambah by, oleh. Bagaimana contohnya? Ini ingat-ingat rumusnya ya, kita terapkan pada contoh. Nih, she has been writing the mathematics problem for 2 hours. Apa artinya? Dia telah sedang menulis, maksudnya saat ini sedang menulis, tapi menulisnya sudah beberapa waktu sebelumnya, ya. Sekarang masih menulis. Dan nulisnya berapa? For 2 hours, selama 2 jam ini ya. Dia telah sedang menulis soal-soal matematika selama 2 jam. 2 hours ya. Sekarang bagaimana bentuk pasifnya? Nah ini ya, kita lihat objeknya ini pindah ke awal kalimat menjadi the mathematics problems have been being written by her for 2 hours. Ya. Soal-soal matematik ya, sedang ditulis. Awas, ini pakai have karena ini problem pakai s. Jamak ini ya, kata benda jamak, non yang jamak. Ya, seperti ini. Awas, for jangan diartikan untuk, tapi dalam hal ini artinya adalah ya selama. Ini ya. Nih, biasanya pakai since. Since juga artinya sejak, kalau for selama. Oke. Semuanya ya. That's all for today. Thank you for your attention. Ya, tetapi sebelum kita teruskan untuk minggu depan pada pertemuan berikutnya dalam bentuk yang past tense ya, ada tugas untuk kalian. Setiap satu mahasiswa tolong membuat 4 kalimat aktif dalam bahasa Inggris, kemudian dibuat kalimat pasifnya, berarti 4 juga dalam bahasa Inggris. Ya. Kumpulkan kepada Komtingmu, kemudian Komting membuat alamat pada Google Drive ya, membuat folder di sana. Tolong setelah itu linknya Google Drive-mu tolong di WA-kan ke grup kelas kita ya, sehingga nanti bisa saya cek. Oke, I think enough ya, saya pikir cukup. See you next week ya.